Shalom, selamat pagi, Ibu, Bapak, Ibu semua, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Mari, sebelum kita mulai saat teduh pagi ini, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa, kita fokuskan hati kita pada Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru lagi daripada Engkau. Itu bukan dengan kuat gagah kami, Tuhan, tapi karena kasih-Mu kepada kami, karena kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami Engkau pilih, Engkau panggil, untuk kembali lagi kami boleh bersama-sama melakukan saat teduh pagi ini. Sungguh baik Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami. Tak bisa kami balas kasih-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan kami kerinduan pada pagi ini, untuk kembali lagi ingin memuji-Mu, ingin menyembah-Mu, ingin memuliakan nama-Mu, bahkan ingin mendengar firman-Mu, Tuhan. Karena gerakan Roh Kudus ya dalam hati kami masing-masing. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang pimpin acara kami selama 30 menit ini ke depan, Tuhan. Dalam kami melakukan saat teduh bersama-sama, dalam pujian, dalam penyembahan, dan dalam merenungkan firman. Engkau yang telah panggil, Engkau yang telah pakai, Tuhan. Engkau telah persiapkan semua teman-teman kami, Tuhan, yang melayani-Mu pada pagi ini. Engkau berkati mereka. Engkau curahkan berkat-Mu kepada mereka. Engkau berikan mereka kemampuan dalam melayani-Mu, ya Tuhan, agar sungguh-sungguh merupakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pimpin juga jaringan internet kami, agar semuanya boleh lancar, agar semuanya boleh lancar, Tuhan, baik internet kami maupun sound system kami semua, Tuhan, sehingga kami boleh memuji, menyembah-Mu dengan sepenuh hati dan dengan hati yang penuh sukacita kepadamu. Inilah doa syukur kami pagi hari ini kepadamu, Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan dan rupa yang harum bagi nama-Mu. Roh Kudus, beracarlah Roh Kudus dari awal sampai akhir. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami. Amin. Mari kita bukakan hati kita, merendahkan hati kita untuk membawa lagu pujian bagi Allah Bapa di syurga. Agar Allah Bapa mendengarkan isi hati kita, betapa kita bersyukur dan berterima kasih ke atas segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita. Agar Dia mengetahui betapa kita bersyukur memiliki semua yang Dia berikan kepada kita. Mari kita sama-sama angkat nyanyian pujian ini dengan hati yang sangat bersukacita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu
Semalam lah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas segala anugerah yang Engkau berikan pada kami selama ini. Mari kita masuk lebih dalam lagi untuk menyanyikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus, agar Roh Kudus sentiasa membimbing kita, sentiasa mengiringi kita di setiap langkah kehidupan kita sehari-harian, agar segala sesuatu yang kita lakukan seturut kehendak Allah, agar kita bisa menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Marilah kita angkat lagu ini bersama dengan penuh rasa kasih Allah. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri,
tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Oh, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Oh, ya Rabashana Mayere. Ya, pujilah namanya. Ya, yang kudus. Engkau Allah yang ya Rabashana
Ya Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Di dalam hadirat-Mu yang agung saat ini, kami mau mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Dian. Urapi dia Tuhan dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Singkapkanlah yang tersembunyi bagi kami. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi. Bacaan hari ini akan diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih.
lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Bukalah hati kami, agar kami mengerti sabda-Mu dan pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Dan berilah kami rahmat untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Perikop ini dibuka dengan kisah Petrus yang mendatangi Tuhan. Lalu ia berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali?" Bagi saya sangat menarik. Kenapa Petrus langsung berkata 7 kali? Kenapa bukan 3 kali? Biasanya kalau orang disakiti sampai 3 kali itu rasanya udah cukup. Tapi di sini Petrus berkata sampai 7 kali. Kenapa? Karena bagi orang Israel, angka 7 itu adalah angka yang sempurna, angka yang cukup. Contohnya dalam kitab Kejadian, pada waktu Allah selesai menciptakan segala sesuatu dan di hari ke-7, Allah berkata, "Sudah cukup." Bisa juga bermakna tentang penghapusan hutang yang terdapat di dalam Ulangan 15 ayat 1. Bagi Petrus, 7 itu sudah cukup sempurna buat ia mengampuni orang. Atau sudah cukup kalau disakiti sebanyak 7 kali. Tapi bagi Yesus, mengampuni adalah 70 kali 7 kali. Menarik juga kenapa Tuhan pakai angka 70 dan 7. Karena angka 70 mempunyai makna dikategorikan sebagai usia manusia. Seperti yang terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 10. Di mana dikatakan, masa hidup manusia 70 tahun. Jika kuat, maka bisa mencapai 80. Namun, seseorang akan bersukacita bila usianya mencapai 70-an. Artinya, mengampuni itu harus seumur hidup, tidak terbatas. Di sini sangat menarik, setiap kata, simbol yang Tuhan pakai sebagai perumpamaan, apapun itu, semuanya mengandung makna. Tidak ada kata-kata kosong yang tanpa arti. Tuhan memberikan perumpamaan agar Petrus mengerti makna dari mengampuni 70 kali 7 kali, yaitu dengan kisah seorang raja dan hamba yang berhutang. Seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya. Di dalam kamus kitab suci, 1 talenta itu 6.000 dinar atau 34 kilogram perak. Dan dalam kitab suci juga kita mengetahui bahwa upah harian seorang hamba itu adalah 1 dinar. Kalau kita hitung jumlah hutangnya, maka seorang hamba tadi harus membayar hutangnya bekerja selama 165 tahun. Rasanya nggak ada ya manusia yang bisa mencapai usia 165 tahun. Maka dari itu, raja tadi memerintahkan supaya ia menjual dirinya beserta anak dan semua miliknya sebagai pembayar atas hutangnya yang tentu saja tetap tidak mencukupi. Maka sang hamba bersujud dan menyembah sebab ia tidak sanggup membayar. Hal itulah yang membuat raja tergerak oleh belas kasihan dan membebaskannya dari hutang-hutang yang banyak. Di sini hal kerajaan surga adalah hal kasih karunia, yaitu belas kasih yang diberikan kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Sebagai pribadi,
Mari kita lihat, kita ingat sudah berapa kali kita bersalah sama Tuhan. Kadang-kadang kita berulang kali jatuh pada lubang yang sama. Hari ini kita jatuh dalam dosa bersungut-sungut, dosa marah, kesal sama seseorang. Mungkin sehari bisa berapa kali, lebih dari 7 kali. Lalu kadang kita mengaku dosa yang itu-itu lagi. Dalam Efesus 2 ayat 1-9 dikatakan, seharusnya kita sudah mati karena dosa-dosa. Ketika kita hidup mengikuti jalan dunia, hidup dalam hawa nafsu, mengikuti kehendak daging dan pikiran-pikiran yang jahat. Tapi ketika kita datang menyesalinya dengan sujud dan menyembah, mohon ampun, pasti Tuhan akan mengabulkan kita. Inilah yang namanya kasih karunia. Allah kita penuh akan belas kasih, dan dari kepenuhannya itu, kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, pengampunan demi pengampunan setiap hari. Setiap hari kita ikut misa, setiap hari kita menerima pengampunan. Seperti yang tertera di dalam Yohanes 1 ayat 16. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita berkali-kali. Apapun dosa kita, kita perlu mengakui dosa-dosa itu di hadapannya. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Semerah apapun dosa kita, Dia akan menjadikan putih seputih salju. Seburuk apapun, paling buruk dosa kita sekalipun, kalau kita sangat menyesalinya dan mohon ampun, Tuhan pasti mengampuni. Petrus yang sudah berdosa dan menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali pun, Tuhan tetap mengampuninya. Bahkan Tuhan tetap mempercayakan tugas perutusan kepada Petrus sebagai paus yang pertama. Dan saya merasa kalau Yudas yang sudah mengkhianatinya juga pada saat itu bertobat, pasti Tuhan akan mengampuninya. Hanya saja Yudas sudah mengambil jalannya sendiri sehingga ia binasa karena dosanya. Sungguh Tuhan kita itu Allah yang penuh dengan belas kasih. Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu 70 kali 7 kali dalam hidup. Tapi seringkali kita tidak berjalan sebagai seseorang yang sudah diampuni. Saat disakiti 2 kali saja oleh orang yang sama, kita kadang tidak rela untuk mengampuninya. Kita menyimpan marah, kesal, kecewa, dan dendam. Ketika kita tidak mengampuni, artinya kita meminta penghakiman terjadi atas orang yang sudah melukai kita itu. Allah mengabulkan penghakiman itu, tetapi penghakiman itu akan dimulai terlebih dahulu dari kita. Tuhan akan menyerahkan kita kepada algojo-algojo sampai kita dapat melepaskan pengampunan. Algojo-algojo itu berupa penderitaan yang akan menghabisi diri kita, membinasakan, menjadi akar pahit, sehingga doa-doa kita menjadi terhalang. Secara psikis, tidak mengampuni juga akan membawa efek negatif bagi kesehatan. Menyimpan rasa sakit hati, mengakibatkan stres, susah tidur, susah mengendalikan emosi, gelisah, dan kalau dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi penyakit yang serius. Semuanya ada di dalam kitab Mazmur 31 ayat 10-11. Tentu Tuhan sangat sayang dengan kita, makanya Dia mau supaya kita belajar mengampuni. Dia tidak mau kita menyimpan sakit hati. Memang mengampuni bukan sesuatu yang mudah. Karena itu, kita sebagai manusia yang lemah ini harus mohon kekuatan dari Tuhan. Saat kita sulit untuk mengampuni, ingatlah firman Tuhan pada bacaan hari ini, yaitu, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Atau kita menghayati dengan sungguh-sungguh doa Bapa kami pada kalimat, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ada juga di dalam firman Tuhan, kasihilah musuhmu dan berdoalah
bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengampuni itu harus dengan segenap hati, agar kita dibebaskan dari akar-akar kepahitan. Buat kita semua yang di sini, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya, serupa dan segambar dengan Allah. Maka hati, pikiran, perasaan kita juga mestinya serupa dengan Allah. Sepanjang usia kita, sudah berapa lama kita mengenal firman Tuhan? Sudah berapa kali kita mengalami firman Tuhan? Sudah berapa kali kita diampuni oleh Tuhan? Orang yang menyadari bahwa dirinya diampuni oleh Tuhan pasti akan mengasihi sesamanya. Dan ia mengampuni bukan lagi karena takut akan Tuhan, bukan lagi karena takut tidak diampuni, tetapi karena dirinya dan karakternya sudah diubah oleh Tuhan, sehingga dia bisa menerima orang lain sebagaimana adanya. Buat kita semua, untuk sampai pada tahap mampu mengampuni karena karakter kita telah diubahkan, seseorang harus bertumbuh dalam firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan secara konsisten, menyediakan waktu berjumpa dengannya secara pribadi, sehingga lama-kelamaan kita menjadi peka akan hati dan perasaan Allah. Dan akhirnya kita akan mencerminkan perasaan belas kasih dan kemurahan Allah kepada orang yang menyakiti kita. Ada satu trik yang saya dapat dari seorang sahabat ketika kita masih menyimpan sakit hati dan bagaimana berusaha untuk mengampuni. Sahabat itu berkata, masuklah dalam ruangan yang sunyi. Di dalamnya ada hanya engkau dan Tuhan. Ceritakanlah semua isi hati, kepahitan, kekecewaanmu sehabis-habisnya. Setelah itu, katakan dengan iman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengampuni si A. Atau di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengampuni masa lalu saya. Saya mengampuni diri saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mengampuni bukan soal perasaan atau menunggu perasaan saya siap, tapi mengampuni itu adalah perintah dari Tuhan. Dan kita sebagai anak-anaknya sudah layak dan sepantasnya kita harus taat pada perintahnya. Semoga firman hari ini sungguh sangat menyucikan hati kita, memampukan kita untuk menjadi pembawa damai, di mana ada terjadi kebencian, membawa pengampunan di saat terjadi perselisihan. Damai Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami semua hadir di sini hanya karena belas kasih-Mu yang begitu besar. Belas kasih-Mu yang begitu besar, mengalahkan segala yang telah kami perbuat, melalui dosa-dosa kami yang menyedihkan. Terima kasih ya Bapa, atas segala pengampunan yang Engkau berikan, yang selalu baru setiap hari. Bapa, kami mohon dengan penuh iman, kami memohon dan percaya bahwa kami menerima kekuatan dari-Mu. Kami mau punya hati yang mengampuni semua orang yang telah bersalah kepada kami. Seperti Engkau yang telah terlebih dahulu mengajarkan apa arti pengampunan dan kasih kepada kami. Bapa, izinkan kami mengampuni 70 kali 7 kali. Berikan kami kerelaan untuk mengampuni seumur hidup kami. Bukan hanya dengan kata-kata ya Bapa, tapi dari hati kami yang terdalam. Sehingga luka-luka itu tidak lagi menghalangi kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Anak-anak yang begitu Engkau kasihi. Bapa, Engkaulah perisai kami ya Bapa.
Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah benteng pertahanan kami, Engkaulah kemampuan kami untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami. Bapa, kami percaya dari hati kami ya Bapa. Kami percaya, kami kuat, kami punya kuasa yang sama dengan Engkau. Kuasa untuk mengampuni karena belas kasihan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami dan menguatkan kami. Kami juga ingin mendoakan PHTIN semalam ini ya Bapa. Berkatilah semua yang terlibat di dalam PHTIN dan juga anak-anak yang akan mengikutinya. Jamah mereka dengan kasih kuasa-Mu Bapa. Mari kita tutup saat teduh hari ini dengan doa komunitas. Ya Bapa, ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto, kita buka kamera kita. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.